Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Bastian dengan NIM 200252 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi atau PJKR semester 3 kelas RA1 dari Universitas Primagraha. Baik, pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan berwawancara atau obrolan santai sama guru penjas gitu di sekolah SMA Negeri 1 Pitayasa untuk menyelesaikan salah satu syarat tugas pedagogi dari mata kuliah pedagogi. Baik, saya sudah berada di sekolah SMA dan saya akan langsung saja berbincang-bincang, ngobrol santai seputar olahraga. Baik, di sini sudah ada Bu Iha. Assalamualaikum Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sehat Bu ya? Selalu sehat. Alhamdulillah. Karena olahraga Bu ya, harus semangat. Strong. Nah, ini Bu, Bastian, kedatangan Bastian ke sekolah sini ada tugas Bu dari kampus untuk berwawancarai atau obrolan santai sama guru penjas gitu Bu. Nah, kebetulan beliau ini ngajar olahraga Bu ya di sekolah SMA ini, ngajar penjas. Baik Bu, perkenalkan, ini Bu Iha selaku guru penjas di SMA Negeri 1 Pitayasa, dan beliau juga termasuk guru saya Bu ya, waktu SMA sekolah SMA. Saya alumni di sekolah SMA Negeri 1 Pitayasa di sini, dan saya sempat diajar sama Ibu. Nah, jadi sekarang saya mau ketemu lagi, obrolan santai gitu, atau bisa flashback Bu ya. Iya. Nah, saya akan sedikit bertanya-tanya Bu ya tentang seputar olahraga gitu Bu. Jadi langsung saja untuk berwawancara sama Ibu. Pertanyaan yang pertama itu Bu ya, bagaimana sih Bu cara mengajar olahraga atau menyampaikan materi dengan cara yang benar gitu Bu, menurut guru penjas langsung nih ya Bu ya? Silakan Bu. Kalau menurut Ibu, untuk menyampaikan suatu materi, awalnya kita harus mempersiapkan semacam RPP. Oh iya, perlu ya? Iya, itu harus, karena kita juga tidak bisa mengajar, asal menyampaikan. Nah, dan dalam pelajaran penjas itu yang perlu kita perhatikan dalam pelajaran penjas, pertama harus ada pemanasan, ya. Kedua ada inti, dan ketiga ada cooling down atau pelepasan atau penyembuhan. Nah, kenapa harus begitu? Karena kita tidak mengetahui tingkat kebugaran jasmani. Pertama kita harus melakukan pemanasan dulu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan suhu tubuh anak-anak, kemudian untuk menghindari cedera. Pemanasan. Kemudian yang kedua intinya itu ya kita menyampaikan materi apa yang akan kita sampaikan. Yang ketiganya pendinginan atau cooling down, itu perlu juga karena itu untuk mengembalikan semangat anak atau siswa. Jadi apabila ada siswa nih Bu ya, bisa kalau dia datangnya telat dari rumah, Ya. maka itu pada saat guru sudah menyampaikan materi inti itu berkenan untuk menyusun pemanasan terlebih dahulu. Iya. Harusnya gitu Bu ya, harus tetap. Kalau anak yang terlambat tetap dia harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Setelah melakukan pemanasan terlebih dahulu baru bisa harus gabung ya gitu ya. Tapi itu tergantung guru masing-masing. Mungkin ada yang tidak boleh diikutkan, tapi kalau untuk ibu tetap ikut dia, tapi harus melalui prosedur sebelumnya, pemanasan, mengikuti inti, baru Nah, itu kayak jogging, Iya. keliling lapangan gitu ya. stretching. Ya benar Bu. Terus lanjut Ibu ya. Iya. Pertanyaan yang kedua untuk Ibu. Nah, hambatannya gitu Bu, apa saja yang Ibu alami sejak
pandemi sekarang COVID-19 bagi guru penjas gitu Bu? Selama pandemi ya. Selama pandemi ini kita sebenarnya kan masih dilarang untuk pembelajaran Iya. di lapangan, Di lapangan. ya. Karena hanya teori sementara iya. anak-anak itu cenderung lebih menyukai olahraganya, Langsung aktivitas praktik, di iya. lapangan, praktek di lapangan. Ya gimana caranya supaya walaupun kita belajar daring, tetap anak-anak diberi tugas praktek di rumah masing-masing walaupun dengan alat seadanya. Jadi kalau pengalaman Bastian di kampus Bu ya, tetap kegiatan kayak misal praktik tuh harus luring Bu, pertemuan Iya. langsung Iya. tatap muka Karena sama itu. dosennya. Iya, karena wajib lah Iya. anak olahraga harus mengetahui cara praktik segala macam Bu ya. Teknik praktik. Adapun ada halangan juga itu harus bikin semisal kayak video tutorialnya Bu ya langsung ya, Iya. buat dikirimkan langsung ke gurunya ataupun Kalau ibu selama daring, iya. anak kalau belajar di sekolah ada tugas praktek, tetap tugas praktek. Misalkan pas senam lantai, Iya. mereka ditugaskan untuk melakukan senam lantai di rumah, walaupun dengan mungkin kalau di sekolah kita menggunakan matras, tapi iya. kalau di rumah ya alat seadanya bisa dengan kasur. Iya, benar. Ya. Anaknya di video baru ditugas. Tetap walaupun daring, tetap tapi bedanya di rumah dengan di sekolah Iya. fasilitasnya yang berbeda. Fasilitasnya ya. Itu apa? Kendala ya selama pandemi. Terus Iya. kalau tiap ibu mengajar di sekolah itu ada kendala nggak Bu? Tetap ada. Apa? Kendalanya kadang ada anak yang males-malesan. Ya. Iya. Anak kan tidak anak-anak itu tidak semua suka dengan pelajaran penjas. Iya. Apalagi yang berbola kadang ada yang takut hitam lah, Iya, takut betul. bola lah. Itu sangat beresiko Pak Bu ya. Iya. Takutnya Jadi bagaimana caranya kita mendekati anak itu supaya anak itu tidak mau melakukan kegiatan atau belajar penjas di lapangan. mau nggak mau gitu Bu Iya, ya. mau waktu- harus karena kita juga butuh apa ya, untuk menentukan penilaian kan kita harus Nah. melihat juga betul Bu. kemampuan anak, Betul. kemudian kreativitas anak harus kita lihat. Lanjut Bu ya. Boleh? Banyak. Jadi Bastian juga termasuk alumni dari SMA Negeri 1 Cipayasi juga nih Bu. Bastian belum. Wali kelasnya juga. Wali kelas termasuk wali kelas ibu juga ya Bu ya. Bastian juga ini Bu belum tahu nih Bu. Ibu selama mengabdi ngajar karir di dunia pendidikan ini udah berapa lama Ibu menjadi ibu guru olahraga, guru Di penjas SMA di ini, SMA di ini? SMA Tirtayasa, ibu mulai ngajar di sini tahun 96, Tahun 2006. 2006. 2006 kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 16 ya, 17 tahun. Oh, Kalau di sini aja. oh dari 2000 Dari 2006. 2006. Sekarang 2015 ya. Oh. 15 tahun 16 tahun. Udah cukup 2002 iya. cukup lama Bu ya di SMA dulu ya. Lumayan lama. Lumayan baik. Dan di SMA ini ada berapa guru untuk guru penjasnya Bu? Untuk guru penjas itu ada 3. Ada 3. Iya. Ada 3. Kelas 10, kelas 11 yang membantu ya. Ibu kebetulan dikasih kepercayaan untuk mengajar di kelas 12. Oh jadi setiap kelas itu maksudnya kelas bisa kelas 10 kelas Gurunya beda-beda. beda-beda gurunya Bu. Oh berarti Ibu megang kelas Ibu 12. megang kelas 12. Oh, terus bisa dikenalin Bu untuk guru yang selanjutnya itu selain Ibu gitu tuh. Yang guru keduanya, yang guru ketiganya. Iya. Ibu di sini 2006, kemudian Pak Mono itu termasuk murid juga dulu. Karena alumni sini juga. Iya. Pak Mono, bukan Pak Muslih ya. Oh iya Pak Musli. Pak Muslih SPD, Iya. kemudian yang satu lagi Bu Emah SPD. Oh Bu Emma. Itu Pak Musli untuk mengajar di kelas Kelas 10. kelas 10. Kalau Bu Emma Bu kelas Emah di kelas 11. kelas 11-nya. Oh, jadi berbeda nih Bu Iya. ya. Jadi masing-masing gini. Kalau dulu sih waktu masih di ini sama Pak Muslim. Oh, berdua ya Bu ya. Iya. Kalau waktu Tahun angkatan 2006 itu ibu masih sama Pak Hadi. Cuma Pak Hadi mutasi ke SMA Ciluas, tinggal Iya. ibu di sini, kemudian ada Pak Muslim masuk.
itu ya. Ini Bu mengenai sarana dan prasarananya gitu Bu, kita itu bentuk dari fasilitas olahraganya gitu Bu. Apakah di SM ini cukup lengkap untuk fasilitas? dan Alhamdulillah sarana kalau prasarana? di sini cukup lengkap juga. Ini juga Iya. yang ini asalnya ini untuk lapangan lompat jauh karena iya. ada bangunan ini. Kemudian untuk lompat jauhnya dipindah ke lapangan belakang. Oh, di belakang Di ya. belakang untuk lompat jauhnya. Untuk lapangan yang lainnya ya cukup lumayan lah. Iya, ini udah ada renovasi Bu ya? Udah renovasi. Iya, ada renovasi tampilan baru nih untuk lapangannya. Untuk ini di Ini bisa digunakan untuk basket, ya, untuk voli juga bisa, untuk futsal juga bisa bisa. bisa. Cuman ya kalau sebenarnya kalau futsal kan harusnya di cuman Iya. untuk pembelajaran Pembelajaran minimal cukup ya, kita Bu. bisa melakukan di sini. Iya benar. Kecuali Untuk kayak lapangan untuk fasilitas alhamdulillah, sarana prasarana alhamdulillah lengkap untuk bola voli, bola basket, lempar lembing ada di gudang sana di luar. iya. Jadi dengan satu lapangan fasilitas ini berguna untuk Beberapa beberapa iya, kadang cabur, untuk ya. untuk latihan jalan cepat atau sprint juga Atlet. bisa di sini ya. Yang penting kan kita Iya benar. menyampaikan yang penting tekniknya kena, Heeh. karena kita kan guru penjas ya. Iya benar. Sekarang kan sekarang kuliah Alhamdulillah dan juga sekarang lapangannya udah tampilan baru ya. Baru. Lapangan lama tampilan baru. iya benar. Untuk masih di sini kayak gini Bu. Udah sebenarnya cuma luntur. Oh iya luntur. Sekarang dicat lagi. Sekarang itu lagi ya. Alhamdulillah ya. Udah. Alhamdulillah. Berarti Ibu itu mulai ngajar di SMA sini, di SMA Sifayasa tahun 2006. Berarti sebelum di sini Ibu pernah ngajar di sekolah lain? Pernah aja. Dari 96 Iya. sampai 2005 itu ibu ngajar di SMA PGRI 1 sama PGRI 2. Oh, PGRI 1. PGRI 1 karena Iya. dulu kan masih ini ya diambil masih jam, maksudnya belum dapat SK dulu itu Iya. masih honor. Ibu honor di SMA PGRI 2 dulu terlebih dahulu. Iya. PGRI 2 dari tahun 96 sampai 2005 di PGRI 2. Dua. Iya. Sebelum kesini aja. Kemudian Di sini, masih tahun 2003 apa 2002 apa 2003 ibu dapat GBS tugas di SMP Negeri 3 Keragilan. 2 tahun di situ dapat SK. 2006 ibu dapat SK di sini. Jadi pengalaman itu ada pernah di SMP 3 Keragilan, SMP Negeri 3 Keragilan, pernah di MTS Al-Hariyah Tambak Kidin, kemudian pernah juga di SMA PGRI 1 dan PGRI 2. Karena untuk SMA PGRI 1, PGRI 2 itu satu lokasi, cuma beda kalau PGRI 2 di bawahnya, PGRI 1 di atas, satu kampus. cukup lumayan ini pengalaman Ibu ya. Iya, dia jam terbang Ibu ke sekolah sanak sini dulu ya. Itu dulu. Dulu ya. Karena masih kalau masih tenaganya masih kuat ya, jadi Iya, masih betul. bisa diambil ke sana ke sini. Kalau sekarang udah ini ya. Udah fokus ke Udah fokus di yang wajibnya aja. Berarti juga termasuk ngajar ke UKM itu olahraga itu. Jadi Maksudnya buat apa ngajar ini apa UKM kegiatan ekskul. masih. Oh masih ya. Kalau ekskul itu siang hari kita. Oh jam berapa? Habis sekolah aja. Setelah asar. Oh, setelah. Setelah asar. Itu megang cabur apa Bu? Ibu untuk megang cabur atlet. atletik dulu ya. Nah untuk prestasi apa yang tidak diraih sama Ibu itu di atletik? Untuk prestasi alhamdulillah. Dari tahun ke tahun. Untuk atletik dari tahun ke tahun kita menjuarainya di atletik. Kalau dulu masih di futsal juga pernah. Ya. Tahun 2000 berapa ya pernah kita di O2SN itu untuk SMA Tirta pernah menjadi juara umum. Ya. Lupa ibu tahun berapa ya, waktu masih ada Pak Adi di sini kita pernah menjadi juara umum untuk
tingkat O2SN. Iya. Kemudian untuk kesini kita yang banyak prestasi itu di atletik, di lompat jauh dan loncat tinggi. Di lari sprint juga pernah, di lari sprint hanya di tingkat O2SN sama kejur cup. Nah, tapi kalau untuk loncat tinggi waktu zaman Ilham itu tahun 2000, Ilham kakak kelas kan? Iya, 17. 2000 angkatan itu ya. Iya. Dia pernah sampai ke tingkat nasional. Tapi di nasional dia hanya mendapat juara keempat. Ya. Lanjut Bu ya untuk kita obrolan kita tentang penjas pertama kali. Jadi untuk itu dalam satu hari ngajar berapa kelas itu Bu? Satu hari ngajar 2 kelas. Hari 2 kelas dari seminggunya. Iya, kalau seminggu itu ngajar 8 kelas selama 5 hari ya. Karena kita 5 hari itu ngajar hari apa Senin, nih? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Cuman itu yang hari Rabu tidak ngajar karena untuk hari Senin 2 kelas, hari Selasa 1 kelas, kemudian hari Kamis 3 kelas, dan hari Jumatnya 2 kelas. 8 kelas, 24 jam. Tadi aja Ibu sedang ngajar Bu ya. Iya. Mohon maaf Ibu, diminta waktunya buat wawancara. Karena kan udah selesai juga. Oh iya. Oh ini udah selesai Bu ya? Udah beres tadinya. Udah 2 kelas nih ya? Iya. Dimulai dari jam berapa tuh Bu? Yang karena selama pandemi ini karena PTN kita mulai jam 7.30 jam pertama sampai jam 8.40 karena kita dikurangi jam mengajarnya dibatasi hanya 35 menit per jam. Itu dalam satu kelas Bu ya? Iya, di dalam satu kelas itu hanya 1 jam 10 menit. Selama PTM ya. Iya. Kalau misalnya kita nanti sudah normal lagi, sudah bukan pandemi lagi, mungkin kembali ke jam normal lagi, satu kali 40 menit. Terus kalau untuk siswa atau kelas yang masuk usia itu apakah tetap ada kegiatan belajar penjas? Ada? Sampai Yang jam 1 karena yang siang itu hanya kelas 11 sekarang. untuk siang itu Bu? Iya, karena kita PTN 100% PTN, jadi yang pagi kelas 10 dengan kelas 12, yang siangnya kelas Tetap Bu ya untuk yang Tetap. kelas yang 3 Bu? iya normal. Ini kalau siang sama? Kalau Nah, kalau siang itu nggak ngajar karena yang kelas siang itu kan kelas 11 baik dulu pegang sama Bu sama Emma. Bu Emma. Kalau ibu ngajarnya hanya kelas 12. Saya tadi kan di lapangan ini kita kalau pagi itu berdua karena kelas 10 kelas 11 ibu sama Komang dengan kelas 10, Iya, ibu benar. mainnya kelas 12. Lanjut Bu ya pertanyaan-tanyaan Bu. Iya, iya. Untuk Ibu nih kan sekarang udah jadi profesi jadi guru penjas Ibu ya atau bidang olahraga. Apakah Ibu sebelum itu jadi guru penjas, apakah Ibu pernah menekuni ke bidang yang lain, atau pelajaran yang lain gitu? Hah? Pernah. Iya. Ceritakan. Waktu di BS itu di SMP itu pegang bahasa Sunda sama penjas, tetap penjasnya tetap ibu nggak mau lepas karena itu udah basic ibu di situ Basic. ya, nggak bisa lepas dari penjas. Kemudian di sini juga awal ngajar di sini 2006 sampai 2009 apa 2010 itu merangkap juga di sini kalau kurang jam kan di sini dulu kelasnya masih sedikit. Iya. Kelas masih sedikit 2006 kemudian dua guru penjas tidak terpenuhi untuk memenuhi 24 jam. Jadi bagi dua ibu untuk memenuhi 24 jam itu ngajar penjas sama bahasa Indonesia. Itu waktu tahun 2006 sampai 2009 2010-an lah. di PGRI. Enggak di sini. Oh, di sini. Semantin ini. Pernah megang bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Oh. Kalau Karena dulu kan masih kurang kelasnya karena kita sekolah baru juga ya, jadi belum begitu banyak untuk dua guru penjas Nah, di jadi sini kurang. itu kurang jam kalau karena kelasnya juga masih sedikit. Kalau sekarang sih udah 3
udah pas 24. Kalau dulu itu pernah sama megang di sini itu megang bahasa Indonesia 15 jam gitu, kurangnya 8 jam itu bahasa Indonesia. Kalau boleh tahu waktu ibu ini kerjanya berarti ambil olahraga pendidikan. Iya, ibu ngambil pedor, kalau dulu itu pedor ya pendidikan olahraga, tapi di ininya Tenor. pendidikan jasmani dan kesehatan. Itu dulu ya, ibu. Yes. Dari alumni mana ibu? Waktu dulu tuh. Ibu masuk di STKIP Pasundan Cimahi. Tahun Masuk tahun 91. Alumni dari maksudnya belum lahir tuh Bu. Belum lahir ya. Maksudnya alumni dari Jualan. Lanjut ya. Nah, untuk ibu sebagai guru lejas itu ya. Lalu apakah motivasi gitu, menyampaikan motivasi kepada anak murid agar si murid itu menjadi senang, yang tadinya malas-malas kata ibu yang udah jelasin di olahraga itu ada aja kan Bu, takutnya itu ya takut panas atau itu ngasih motivasi itu ke murid gitu. Kasih motivasinya mungkin dalam pemanasan gitu, kita pada saat pembelajaran, pada saat pemanasan kita jangan terlalu monoton hanya stretching. Jadi si pemanasannya kita buat permainan yang terus gimana caranya supaya si anak senang. Ya. Ya. Jadi jangan monoton, kalau kita mengajarnya hanya monoton itu aja Pasti terus kitanya tanpa melakukan, maksudnya hanya sistem komando nih, kamu harus begini gitu, malah anak tambah malas. Jadi supaya anak temen itu kitanya langsung turun juga, kasih contoh juga gitu, baut aja sama anak-anak supaya anak-anak itu senang olahraga ya. Jadi jangan terlalu monoton ya, itu aja misalnya. Terus gaya mengajarnya seperti gaya komando, hanya bisa menyuruh anak tanpa kita melakukan, tanpa memperhatikan, pasti anak akan jenuh. Jadi kalau kita turun langsung, kita mempraktikkan, memberi contoh seperti ini, kita berbaur sama anak-anak, Ini harus langsung ya. Semangat dari siswa juga ada tambah ya. ya. Karena anak juga kalau melihat kitanya hanya duduk, hanya ngasih perintah, Iya. tahu sendiri kan kadang males. Tapi kalau kitanya langsung turun, memberikan contoh, yuk sama-sama. Semangat jadinya gitu. Kalau ini begitu. Jadi motivasi menyampaikan kepada siswa itu harus ikut terjun. Iya. Jangan hanya kita juru kamu lakukan ini tanpa kita memberikan contoh atau tanpa kita melakukan gitu. Jadi kita melakukan dulu, kemudian pada saat misalnya kalau ini kita ikut bermain juga sama anak-anak. Lanjut Bu ya untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu. Jadi ibu kan beralamat rumahnya itu di Serang ya Bu ya. Jadi untuk mengajar di SMA sini, apakah pulang pergi gitu Bu ya? Pagi berangkat. Nah itu pertanyaannya itu perkiraannya Bu, berapa jam gitu yang ditempuh selama perjalanan dari rumah menuju ke sekolah SMA negeri Yayasan? Kalau waktu kadang tidak bisa ditentukan ya. Kadang 35 menit nyampe, kadang 40 menit nyampe, kadang hampir 1 jam, atau kadang 50 menit baru nyampe. Karena kita terkendala di jalan juga, kadang namanya jalanan ya, kadang ada macet, kadang lancar gitu. Kalau lancar sih paling 35 atau 40 menit nyampe. Jadi enggak lebih dari 2 jam atau 3 ada yang paling lama 1 jam lah. Tapi jarang kalau 1 jam. Jarang. 1 jamnya kurang. Apalagi udah ada murid. Tapi untuk anak murid lah ada aja gitu Bu ya. Yang terlambat masuknya padahal dekat gitu ya. Daerah sini padahal daerah sini. Dari sini semua gitu. Karena kita kan masuk jam 7:30 hari. Jadi diusahakan bagaimana caranya sebelum jam 7:30
Bu, untuk berwawancara pada kesempatan kali ini alhamdulillah sudah selesai Bu. Semua pertanyaan sudah saya tanyakan sama Ibu selaku guru olahraga dan Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan menjadi motivasi juga buat Bastian Iya. untuk menggeluti di dunia pendidikan PNS. Nah, terima kasih nih Bu Ya, untuk sama-sama. pertemuan seperti kali ini Bu ya, untuk berbincang-bincang atau wawancara tentang penjas untuk olahraga. Jadi kesimpulannya Ibu sudah mengabdi di sekolah SMA Satu Dayasa itu dari tahun 2006. Kalau di Yayasan Dari 2006 gitu. Jadi sebelum 2006 itu Ibu ini beliau pernah ngajar di dari tahun 96. nah ini Bu, jadi kesimpulan Ibu itu alumni dari STKIP ya, Pasundan, Cimahi, dan Ibu juga mengajar untuk tahun ini Bu ya, atau tahun ini untuk mengajar satu kelas di kelas 12 itu Bu ya, tiap tahunnya gitu, di fokusnya kelas 12 dan fokus itu ya juga mengajar penjas. Nah, sekian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sama guru penjas di SMA. Terima kasih Bu ya, sama-sama dengan Satu Dayasa. Sekian dari saya juga, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Bu ya, mohon dimaafkan. Selebihnya saya akhiri dari tugas wawancara pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.